Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tingkat ketergantungan pengguna media sosial dan kecemasan sosial. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Kristinawati dengan NIM V392-105 kelas Teknik Informatika D. Dan saya Farisal Wisnu Panggalih dengan NIM V392-1010. Pertama, latar belakang. Penggunaan internet semakin tinggi. Di tahun 2020 hingga kuartal 2, penggunaan internet mencapai 196,7 juta atau 73,7 dari populasi, sumber dari Jatmiko tahun 2020. Berdasarkan hasil riset Where Social Hotsuite pada Januari 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Penggunaan media sosial gadget mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi, sumber dari Databox tahun 2019. Penggunaan internet di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dan sebagian besar digunakan untuk media sosial. Peningkatan yang signifikan dari pengguna internet dengan dominasi penggunaan media sosial menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin melek media atau yang sering disebut literasi digital. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi tren penggunaan media sosial selama pandemi di Indonesia. Hal ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana internet digunakan selama pandemi. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur dari berbagai macam artikel, jurnal ilmiah, buku, manuskrip, dan sumber lain. Hasilnya adalah media sosial digunakan oleh ibu rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan keluarga mereka selama pandemi. Menariknya, selama pandemi ibu rumah tangga menjadi aktif menggunakan sosial media untuk melakukan bisnis online seperti makanan dan minuman dan lain-lain. Namun di samping itu juga ada dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Lanjut, ya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, media sosial apa saja yang tengah tren di kalangan masyarakat Indonesia? Kedua, apa saja manfaat dan dampak penggunaan sosial media? Yang ketiga, metode apa saja yang digunakan untuk mengeksplor kasus penggunaan media sosial ini? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang media sosial apa saja yang digunakan oleh masyarakat Indonesia selama masa pandemi ini. Selain itu, untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian mengeksplor kasus penggunaan media sosial, serta untuk mengetahui apa saja dampak dan manfaat sosial media. Manfaat penelitian untuk masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang penggunaan media sosial beserta dampak dan manfaat sosial media sosial. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan informasi mengenai penggunaan media sosial beserta dampak dan manfaat sosial media, serta dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya dan manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai penggunaan media sosial serta dampak dan manfaat media sosial serta sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian yang sejenis. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penulisan makalah ini adalah dengan literatur
studi atau studi pustaka dengan menganalisis secara teoritis mengenai tren penggunaan media sosial selama pandemi yang terjadi di Indonesia. Literatur studi ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan topik dan kasus yang akan dibahas berupa buku-buku, jurnal, dan bacaan lainnya. Hasil dan pembahasan. Literasi data. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sumber Potter 2019. Menurut Martin mengatakan bahwa elemen kunci literasi digital yaitu melibatkan kemampuan untuk melakukan tindakan digital. Sejauh ini masyarakat pada umumnya sebatas pengguna aktif media internet, terutama media sosial dalam berkomunikasi. Sehingga penggunaan media sosial dalam berkomunikasi tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang melek digital. Selanjutnya ada masyarakat informasi. Pesatnya perkembangan informasi saat ini memberikan peluang besar terhadap tersebarnya informasi itu sendiri dengan cepat, sehingga masyarakat yang mendapat kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang kurang mendapat nasib yang baik dalam hal perolehan informasi. Menurut Sutarno tahun 2005 menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat informasi adalah 1. Semua sumber informasi terjangkau oleh lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam kehidupan dan aktivitas kehidupan. 3. Terbukanya wawasan dan pandangan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Yang keempat, berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara merata. Kelima, kemajuan sumber daya manusia. Informasi dari fisik yang memanfaatkan ilmu. Keenam, informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu, dan dikemas dengan teknologi yang dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Media sosial. Hampir 99% dari total pengguna media sosial yang ada sangat aktif memanfaatkan media sosial melalui perangkat handphone mereka. Salah satu pemanfaatan platform internet yang tersedia oleh masyarakat adalah media sosial. Ragam media sosial adalah Facebook, Twitter, Line, BBM yang sekarang sudah tidak digunakan lagi, WhatsApp, Instagram, Pet, Telegram, LinkedIn, Snapchat, dan beberapa media sosial yang lainnya. Media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah YouTube, WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, dan Twitter 56%. Animo masyarakat terhadap penggunaan media sosial tersebut sangat tinggi. WhatsApp menduduki peringkat kedua setelah YouTube. Masyarakat lebih banyak menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, bahkan mempromosikan bisnis yang mereka miliki. Menurut Nasrullah, tahun 2016 mengkategorikan ada 6 pembagian jenis media sosial, antara lain 1. Media jejaring sosial atau social networking. 2. Jurnal online atau blog. 3. Jurnal online sederhana atau microblog, atau sering disebut juga microblogging. 4. Media sebagai sharing atau media sharing. 5. Penanda sosial atau social bookmarking. Dan 6. Media konten bersama atau Wikipedia. Berbagai jenis media sosial yang tersedia tersebut sangat memungkinkan setiap orang terhubung satu dengan yang lainnya.
Pemanfaatan media sosial semakin luas sehingga masyarakat pun juga memanfaatkan media sosial ini untuk melakukan bisnis online. Tren penggunaan media sosial di kalangan ibu rumah tangga. Media sosial yang terus berkembang pesat ini juga dimanfaatkan oleh para ibu rumah tangga agar terkoneksi dengan dunia luar. Ibu rumah tangga yang bekerja di rumah dalam mengurus kehidupan rumah tangga sehari-hari juga memanfaatkan media sosial yang ada untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Apalagi di saat pandemi yang sedang berlangsung di seluruh dunia, informasi menjadi sangat penting dan dapat diperoleh dengan sangat mudah dan cepat dan dengan adanya jaringan internet. Tren penggunaan media sosial berubah drastis sejak pandemi berlangsung. Ibu rumah tangga yang biasanya menggunakan media sosial untuk mencari hiburan dan sebagai sarana informasi dan komunikasi, namun kini juga berfungsi sebagai sarana bisnis rumahan atau bisnis online. Ada beberapa pilihan yang dijalani oleh ibu rumah tangga dalam memilih bisnis online menurut Vernia tahun 2017. Antara lain, yang pertama, menjadi seorang penulis lepas. Memiliki bakat dan minat di bidang penulis bisa menjadi sumber penghasilan setiap bulannya. Yang kedua, menjadi seorang reseller atau dropshipper dengan menjual pakaian-pakaian online atau barang-barang online. Yang ketiga, membuka usaha kue kering atau makanan. Yang keempat, membuat kerajinan tangan. Yang kelima, penerjemah online. Para ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan berbahasa asing bisa menjadi seorang penerjemah online. Dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif. Menurut Cahyono tahun 2016, beberapa dampak positif media sosial antara lain: A. Memudahkan untuk berinteraksi dengan orang banyak. B. Memperluas pergaulan. C. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. D. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. E. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Dan yang terakhir F. Biaya lebih murah. Dampak negatifnya yaitu dampak negatif dari media sosial seperti yang diungkapkan oleh Cahyono, antara lain: A. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-harinya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. C. Menurut orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. D. Masalah privasi. Dan E. Menimbulkan konflik. Kesimpulan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial yang pesat diikuti dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang ada. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Melek literasi digital dengan memanfaatkan media sosial dapat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat seperti bisnis online. Tren penggunaan media sosial di masa pandemi saat ini meningkat signifikan di kalangan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan media sosial untuk mereka berbisnis secara online. Bisnis yang ditawarkan pun beraneka ragam. Pada umumnya makanan atau kue, produk garmen atau baju, kebutuhan rumah tangga, hingga perabotan dan tanaman. Hal ini sebenarnya baik. Dengan demikian dapat membantu perekonomian keluarga. Ibu rumah tangga juga selayaknya mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik dan sebijak mungkin dalam mengakomodasi kebutuhan informasi dan komunikasi. Pemanfaatan media sosial untuk berbisnis online sangat baik dilakukan, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tetapi, dalam menggunakan sosial media diharapkan digunakan secara bijak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk anak-anak sebaiknya diberikan tayangan atau fitur-fitur yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya ini ada daftar pusaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.